inovatif sesuai dengan akar permasalahan. Kemudian menyusun RPP dan perangkatnya baik berbasis masalah PBL maupun PJBL. Ya, berdasarkan, nah diingat lagi, jangan pulanya nanti lain yang diidentifikasi, lain pula yang mau didesain pembelajarannya, kan begitu. Nah, jadi disesuaikan dengan identifikasi masalah yang sudah di RPP, yang sudah dianalisis masalah pelaksanaan pembelajarannya, dianalisis kembali silabusnya bagaimana sebelum kita menyusun. Nah, jadi memang sebelum kita menetapkan perangkatnya, sebelum mereka menyusun, nah perlu ada kajian-kajian tentang identifikasi masalah. Nah ya, perlu ada kajian tentang identifikasi masalah RPP, perlu juga dikaji tentang analisis masalah pelaksanaan pembelajarannya bagaimana dan bagaimana analisis silabusnya. Ya, nah ini pakar-pakarnya ini adalah guru pamong. Ya, nah, kalau saya masih minim di sini Pak, maka saya perlu belajar juga dengan guru-guru hebat kita di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kemudian di hari ke-26 kita lanjut ke hari 26. Ya, masih panjang ya Pak ya, sabar Pak, bentar lagi kita makan. Bapak Ibu ya, sabar. Agak senyum kan nampak enaknya gitu. Ini nggak tegang deh. Ya, Pak ya, ya Bu ya. Nah, di hari ke-26 jumpa lagi dengan tagihan kita, kewajiban kita 7JP. Ya. 7JP di situ aktivitasnya adalah guru pamong dan dosen memberikan penjelasan bagaimana cara menyusun langkah-langkah pembelajaran, penyusunan RPP, desainnya bagaimana, ya kan? Sampaikan, berarti kalau kita cerita tentang memberi penjelasan cara menyusun langkah dalam penyusunan RPP, seenggaknya kita punya format baku kali ya Pak ya, ya Bu ya. Iya. Nah, di sini juga kita akan bertugas bagaimana nanti menyampaikan menyusun indikator kali ya Pak ya. Kan di sini ya, di sini ceritanya adalah cara menyusun langkah dalam penyusunan RPP. Ya, dan perangkat saat panduan penyusunan RPP. Mungkin di sini akan disampaikan apa itu HOTS, mungkinnya juga bisa. Kadang-kadang itu kondisional ya Bu ya. Cerita itu kan kadang-kadang bisa berkesinambungan, lagi bahas penentuan tiba-tiba bahas HOT kan gitu. Itu cerita, nggak apa-apa. Nah, jadi cara penyusunan pasti di sini akan kita sampaikan bagaimana menyusun IPK, indikator capaian pembelajaran sesuai dengan yang digadang-gadang di tahun ini, beberapa tahun ini, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi HOT-nya di situ disampaikan. Kemudian terkait tujuan pembelajaran yang memuat ABCD, ya, kemudian bahan ajar yang memuat advance material. Nah, itu kita sampaikan nanti Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mendesain pembelajaran dengan sintaks PBL dan PJBL. Bagaimana membuat rubrik penilaian berdasarkan sikap, ya kan, afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta hal-hal yang berkaitan memang yang menjadi penunjang penilaian pada PBL, karena nggak bisa kita tetapkan itu sesuai daripada apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu guru peserta PPG, kan begitu ya. Nah, kemudian nanti di situ berarti kita menyampaikan, oh ini Bu kisi-kisinya begini, cara menyusun kisi-kisi begini, rubriknya begini, penilaiannya kita sampaikan di bagian ini sebelum, karena mereka mungkin masih awam tentang HOT atau tentang ABC tadi, audience, behavior, conditional, dan degree-nya, maka kita sampaikan di situ karena itu persiapan bagian daripada permintaan di UKIN. Di UKIN-nya mungkin itu ada dinilai, maka harus diarahkan ke sana. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu diskusi tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. Jadi memang kita perlu berdiskusi dengan mahasiswa terkait hal-hal yang menjadi problem mahasiswa dan kesulitannya selama menyusun dokumen RPP dan perangkat pembelajaran lainnya, baik dia PBL maupun PJBL. Ya, kemudian membimbing mahasiswa dalam kegiatan persepsi penyusunan RPP.
Biasanya kalau udah ketemu kayak gini Pak, Bu, ya 4 JP biasanya ini durasinya, bukan 3 biasanya ya Pak ya. Nah, aktivitas mahasiswanya ya kurang lebih kebalikan dari apa yang dilakukan oleh dosen dan guru pamong. Pastilah mahasiswa mengajukan panduan, ya kan? Kita diskusi kalau di sekolah saya begini Bu, RPP-nya kalau di sekolah saya begini, ya saya pakai kurikulum 2013, saya pakai kurikulum Merdeka misalnya, maka dikembangkan diarahkan mahasiswa itu memang apa yang dituntut di dalam PPG. Yang di PPG itu yang dituntut itu adalah PBL dan PJBL, maka arahkan ke sana. Ya. Selanjutnya menyusun RPP dan perangkatnya dibuat dalam konsep pembelajaran luring dan daring. Nah, ini perlu disepakati ya Bapak Ibu, apakah konteksnya luring atau daring. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian berdiskusi secara aktif dengan dosen dan guru ini adalah hal yang memang harus dilakukan. Kapanpun itu tetap bakal kita melakukan diskusi. Di hari selanjutnya di hari ke-27 ada 7 JP. Waktunya di sini aktivitas dosen dan guru pamong yaitu memberikan penjelasan dan saran dalam mendesain pembelajaran inovatif berdasarkan hasil identifikasi RPP, analisis akar permasalahan pembelajaran dan analisis silabus. Nah, kemudian mahasiswanya kayaknya ini sama kayak yang tadi, masih temanya sama ya Pak, baik di hari 26 maupun di hari ke-27. Di hari ke-28 di situ kewajiban dosen dan aktivitas dosen dan guru pamong adalah memberikan. Nah, kita cek dulu di sini apakah ada presentasi. Nah, di sini masih berdiskusi. Jadi berdiskusi secara aktif dengan dosen dan guru pamong untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang sama. Ya, dalam penyusunan RPP dan perangkat. Jadi masih temanya itu adalah mendapatkan gambaran yang sama, menyamakan persepsi terkait penyusunan RPP. Jadi belum clear ini masalah penyusunan RPP ya Bapak Ibu ya. Nah, disinilah kita diskusikan. Diskusi ini berlanjut nanti di asinkronus. Nanti silakan dilihat berapa durasinya untuk di asinkronus. Setelah itu maka akan ada tagihan. Tagihannya itu adalah berupa perangkat pembelajaran inovatif rencana aksi 2. Ya, 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Ini perlu diskusikan lagi nanti bagaimana, apakah sudah jadi perangkatnya. Ya, tapi sepertinya dari tagihannya ini adalah perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi kedua. Ya, 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Kalau misalkan 1 rencana aksi itu dengan PBL, maka dia ada 2 RPP 2 kali pertemuan. Kalau dia kategori 1, aksi 1 dia 1 RPP ya PBL, maka aksi 2-nya itu adalah 2 PJBL. Nah, 1 RPP. Kalau ini dia untuk misalkan PBL atau PJBL, maka yang dibuat itu adalah 2 kali pertemuan. Nah, settingannya ada dia di RPP itu Pak memuat langsung pertemuan pertama dan pertemuan kedua gitu ya Bapak Ibu guru pamong ya. Ya kan? Ada yang mendesain RPP itu untuk dia 1 RPP, tapi di dalam situ ada 2 pertemuan langsung. Saya pernah lihat. Ada kan Bu ya? Ada. Nah, ini nanti disepakati aja karena gini, karena kan kita juga mau melihat apa untuk pertemuan kedua itu bagaimana tujuannya. Nah, ya kan? Bagaimana IPK-nya, bagaimana bahan materinya, mungkin begitu kali ya Bu ya. Ya kan Bu ya? Nanti bisa diinikan ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya yang pernah lihat begitu, RPP-nya itu di pertemuan pertama ada disambung langsung di bawahnya pertemuan kedua. Untuk KI 1, KI 2, KI 4-nya itu satu ini dibikin semua. 1 RPP berarti 2. Ini nanti kayak mana bagusnya lah ya kan. Nah ya, kemudian tapi intinya tetap 2 kali pertemuan untuk aksi 1. 1 rencana aksi ya, baik PBL maupun di PJBL. Kemudian di tahap selanjutnya di pembuatan rencana aksi, berarti ini tadi ada aksi 1 ya. Oh, di sini saya terlewatkan ya di hari ke-26. Nah, ini efek lapar nih, jadi terlewatkan ternyata di pembuatan rencana aksi 1 ada tagihan. Kemarin saya ya, tagihan yang pertama itu adalah kita mengulang mundur dulu ya Bu ya. Tadi terlewatkan mungkin saking asiknya ngomong. Nah, tagihan perencana di hari ke-26
itu ada tagihan. Tagihan yang diminta itu adalah perangkat pembelajaran untuk rencana aksi Apa 1. ulang ya, Bu, ya? Nah, Apa ya, ulang lagi, Kak? rencana aksi 1, satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Ya. Nah, dari situ sudah ditetapkan. Kemudian dalam pembuatan rencana aksi kedua di hari ke-27 sampai hari ke-28 durasinya 2 hari. Di sini sudah diminta tagihan terkait perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 2. Satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Nah, kemudian masuk kita ke pembuatan rencana aksi ketiga. Rencana aksi ketiga di hari ke-29 aktivitasnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita cek tentang tagihan. Nah, tagihannya itu ada di hari ke-30. Di hari ke-30 untuk aktivitas kurang lebih sama dengan aksi 1, 2. Nah, di 3 ini maka perangkat pembelajaran inovatif yang ditagihkan itu adalah terkait rencana aksi ketiga. Di mana ketentuannya itu adalah satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Itu dia. Dah. Kemudian untuk rencana pembuatan rencana aksi keempat, ya kan? Rencana aksi keempat di hari ke-31. Berarti pasang-pasangan juga lah ini kan, ada 31, ada 32. 2 kali, 2 hari dia. Nah, 2 hari untuk perangkat pembelajaran inovatif untuk aksi 4. Nah, di sini ketagihan yang dimintanya itu adalah satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Jadi ada memang pembuatan rencana aksi ini ada 4, ya, ada 4, dan ini akan aksi-aksi yang perangkat yang sudah disusun, baik perangkat yang aksi pertama, aksi kedua, aksi ketiga, aksi keempat, nanti akan dipraktekkan di mata kuliah PPL. Aksi pertama maka dipraktekkanlah perangkat yang sudah disusun di aksi pertama. Di aksi kedua, di siklus kedua itu nanti yang dipraktekkan itu adalah perangkat perencanaan pembelajaran yang sudah disusun di aksi kedua dan seterusnya. Ya. Kemudian kita masuk ke hari 33. Di sini kewajiban Bapak Ibu yaitu 7 JP. Berarti ini sudah masuk ke pembuatan rencana. Ya, pembuatan rencana aksi. Di sini minimal pikonnya itu adalah 3 JP. Sama seperti yang lain ya. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu guru pamong dan Ibu dosen yaitu membimbing mahasiswa dalam kegiatan pemantapan. Jadi pemantapan dan penyelesaian penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Jadi memantapkan kembali terkait apa yang sudah diselesaikan, apa yang sudah disusun dalam RPP-nya dan perangkat-perangkat yang menunjang daripada apa yang akan dipraktekkan, baik dia dari segi PBL-nya maupun dari segi PJBL. Nah, di sini ya apa yang dilakukan mahasiswa, maka di sini mahasiswa berdiskusi untuk memantapkan dan mematangkan apa yang telah mereka susun tadi. Ya. Nah, ketemulah di sini berarti kalau dia udah ada tagihan, maka ada di setiap tagihan itu biasanya ada rubrik ya, Bu ya. Nah, ini dia rubriknya, rubrik untuk rencana aksi 2. Ini ada lanjutannya, ini ada lanjutan juga. Ya, kemudian ada ini lanjutan rencana, kayaknya ini ada yang keselip sepertinya. Nanti silakan dicek lagi. Seperti ini pembuatan rencana aksi 1. Ya kan? Karena setiap tagihan itu kan pasti ada rubriknya, ada penilaian. Ya kan? Maka ada penilaian untuk rubrik untuk aksi 1, maka ada rubrik penilaian aksi 2 dan aksi 3 serta aksi 4. Nanti dilihat lagi di jadwal kapan kira-kira Bapak Ibu melakukan penilaian. Bapak Ibu dosen, kapan nih Bapak Ibu guru pamong untuk melakukan memberikan tanggapan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita melakukan penilaian, maka kita akan lanjut ke dalam tahap terakhir daripada pengembangan perangkat pembelajaran. Kalau udah dibilang tahap terakhir, rasanya di siang hari ini udah waktu 4 menit lagi udah senang kali latihnya ya Pak ya Bu ya. Mudah-mudahan. Ya, di sini dalam pembuatan rencana evaluasi, aktivitas masih sama yaitu mahasiswa, ada dosen, ada guru pamong. Terus terkait LK berarti itu tagihan ya, tagihan daripada aktivitas itu sendiri. Kemudian kita guru dosennya membuat penilaian, melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang memang
disajikan di dalam langkah-langkah itu sendiri sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, nah mungkin ada perbedaan dari antara langkah 1 mulai dari pendalaman materi sampai KR sesuai dengan apa yang menjadi tagihan. Nah, kemudian Guru Pamong juga aktif berdiskusi baik di ruang kolaborasi, refleksi maupun di aktivitas di LMS. Jadi itu wajib hukumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait pembuatan rencana aksi di sini ada 4 hari. Kita di dalam sini ada 4 hari. Ya, yang masuk triple P di sini agak-agak senang hati lah dia udah mau selesai lah ini. Itulah dalam hatinya ya kan. Nah, di hari ke-34 jumlah jamnya itu adalah 14 JP. Ini kayaknya salah ketik. Kayaknya ya. Saya merasa ini salah ketik. Karena dia kewajibannya sebenarnya di situ adalah 7 JP. Nanti ditengok lagi di jadwalnya berapa ya Bapak Ibu ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau tambahkan, dicek lagi yang di slide di atas berapa JP tadi. Dikurangkan aja. Bener nggak 14, bener nggak 7 ya. Nah, di hari ke-34 di sini Bapak Ibu pikon 3 JP minimal, selebihnya asinkronus. Aktivitas yang Bapak Ibu lakukan adalah membimbing mahasiswa, membuat rencana evaluasi. Jadi Pak, Bu, setelah Bapak Ibu melakukan menyusun perangkat pembelajaran, enaknya kadang mikirnya gini ya Bu ya. Awak udah capek-capek buat PJBL, udah capek-capek yang membuat media pembelajaran paling tercanggih di dunia kan gitu ibaratnya. Kayaknya rasanya nggak abdol kalau nggak mengevaluasi diri kan gitu ya. Apakah udah bagus yang awak buat? Apakah udah mantap yang nanti saya ajarkan? Kayak mana lah respon observernya melihat saya? Apakah dia terkesima atau dia malah menggerutu mengkerut muka menengok kita mengajar kan begitu ya. Maka supaya nggak terlihat menggerutu dan mengerut muka, maka perlu dibuat lembar evaluasinya. Rencana evaluasinya itu perlu disusun. Ya, nanti Pak, tagihan yang mereka perlu susun itu tengok lagi di LMS. Mungkin di sini ada, mungkin ya kita tengok dulu ada nggak ya. Nah, nanti ada tuh di LMS seperti yang sedang kita lalui barusan semalam. Ada 5 di situ ya Bu ya. Ada rubrik refleksi ya, jurnal refleksi ya Pak ya. Ya Bu ya. Kemudian apalagi lembar observasi. Kemudian ada artefak, kemudian ada apa lagi ya Bu ya? 2 lagi ya, lupa. Iya, wawancara, kemudian ada nanti bisa dilihat lagi Pak, tagihan yang harus dibuat mahasiswa terkait pembuatan rencana evaluasi. Enaknya mungkin mikirnya gitu, udah capek-capek mau ngajarkan PJBL, dia capek-capek ini membuat PBL ya kan, masa awak nggak menilai diri awak, kan gitu. Boleh orang yang menilai, boleh juga orang lain. Tergantung daripada apa yang diminta di rubrik itu kan gitu. Di 5 poin itu tadi ya. Jadi disinilah di hari ke-34 aktivitas dosen membimbing mahasiswa membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi serta membuat mahasiswa dalam menyusun strategi evaluasi. Mahasiswanya ngapain? Mahasiswanya membuat rencana ya. Jadi kita bimbing-bimbinglah mereka, dituntun-tuntun kayak gini loh Bapak Ibu membuat rencana evaluasi, bagusnya begini, arahkanlah dia menuju sesuatu yang sempurna kan gitu. Ya. Nah, nanti dilihat lagi Pak apa tagihannya terkait rencana evaluasi ya. Kita setelah itu lanjut ke hari ke-35. Di hari ke-35 itu kewajiban kita adalah 7 JP. Aktivitas dosennya itu mereview jadi di sini mahasiswa melakukan presentasi. Jadi hari pertama itu udah mantap lah istilahnya ya, udah ada rencana evaluasinya. Maka di hari selanjutnya itu mereka mempresentasikan. Ya, jadi memang kejar tayang ini Bu, nggak bisa ada waktu 2 hari 3 hari untuk menyusun pembuatan rencana evaluasi. Paginya kita arahkan, bentuknya udah jadi, harinya besoknya dipresentasikan. Nanti tagihan di LMS itu udah manggil-manggil. Ayo Bu, ayo Bapak Ibu, sini upload katanya, ya kan? Nah, jadi di hari ke-35 itu dipresentasikanlah Bapak Ibu mereview kembali terkait apa yang sudah mereka susun. Itu baik dosen maupun guru pamong. Udah kita sini di hari selanjutnya, di hari mungkin ini hari terakhir ya Pak ya. Hari terakhir, bukan hari terakhir kita masih panjang sampai sore. Nah, dari sini kita makan siang, sholat, ya kan, baru kita ketemu lagi, bukan sama saya.
sama ibu yang sebelah sana. Ya, ya ibu yang lebih cantik, lebih serius nih. Jadi Bapak Ibu di hari ke-36 dan hari ke-37 udah merasa lega lah Bapak Ibu ini yang bertugas di hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi time spend tadi Bapak Ibu kewajiban itu diingat. Ya, di hari ke-37, di hari ke-36 itu adalah berdasarkan slide ini ya, latihan praktik mengajar atau istilah kerennya itu adalah peer teaching. Nah, berdasarkan ini dilakukan di hari 36, di hari ke-37. Ya, jumlahnya 14 JP, berarti masing-masing 7 JP. Nah, yang gak enaknya itu adalah di sini 3 JP. Berarti Bu kalau logikanya diminta rekaman latihan itu kan 40. Ya kan? 40 sampai 50 menit. Nah, berarti kalau temponya di sini kalau di dalam sini mereka latihan cukup nggak waktunya itu, Bu? Logikanya aja lah kita dulu cerita nih. Enggak ya? Karena kan kewajiban kita adalah 90. Maka pelatihan peer teaching itu di luar dari konteks ini. Rasanya nanti bisa ditambahkan ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau logikanya kita cerita di sini kan, kewajiban mahasiswa melakukan praktek peer teaching itu kan 40 per mahasiswa. Bayangkan ada 36, 35. 35 nggak usah khawatir Bu, itu dibimbing oleh 3 dosen. Nah, saya dari awal sengaja lah membilangkan kalau yang mengelola mahasiswa itu untuk satu kelompok itu ada 3 dosen, 3 pasang, yaitu satu dosen. Satu kelompok itu, kelompok A misalnya dibimbing sama sepasang dosen guru pamong. Jadi nggak 35. Bayang kalau 55 dibimbing apa enggak teruk badan kan Bu ya. Nah, yang lain wataknya begini, yang ini yang begini, permintaannya macam lah, namanya juga Bapak Ibu guru. Namanya dia juga mau pintar kan gitu. Ya. Jadi kelompok A nanti dibimbing oleh sepasang guru pamong dan dosen. Kelompok B ya dibimbing sama 2 orang lagi, ada guru pamong, ada dosen. Kelompok C dibimbing sama guru pamong dan dosen, nanti tengok lagi jadwalnya ya Bapak Ibu berada di mana. Nah, rata-rata ada yang membimbing 11, ada yang membimbing 12, kan begitu. Disitulah nanti kita betul-betul ekstra dalam melakukan terkait pembuatan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi memang dari awal ya Bu ya, Ibu itu bukan membimbing 36. Jadi satu dosen, satu guru pamong membimbing 11 atau 12 orang. Jadi masih bisa bernapas ya kan Bu. Nah, jadi balik lagi kita ke sini. Udah manggil-manggil dia, katanya sini laku dibahas katanya, ya kan? Jadi di sini Pak, untuk peer teaching logikanya itu adalah di luar daripada jam wajib. Kalau ini kan dibilang kan wajib kita lah ini ya kan. Wajib kita melakukan pikon 90 menit dan guru pamong 60 menit. Maka kayaknya di luar konteks ini. Nanti bisa ditambahkan lagi sama Ibu, Bapak Ibu yang lainnya. Nah, di sini di hari terakhir ini di hari 37. Benar nggak hari 37 ini? Ya. Nah, di hari terakhir ini ya ada tagihan. Tagihannya yaitu berupa instrumen rencana evaluasi sesuai dengan rencana aksi yang telah terpilih. Kemudian ada video rekaman latihan praktik mengajar dengan durasi mahasiswa itu 40 sampai 50 menit. Nanti teknisnya Pak bakal ketemu di mana hambatannya dan apa yang akan kita lakukan bakal ketemu lah nanti pas waktunya kita berada di sini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait rencana evaluasi berarti apa yang sudah kita buatkan ya masing-masing kita buatlah rencana evaluasinya. Nah, mungkin begitu. Kalau ada 4 maka ada 4 lah rencana evaluasi yang disusun. Ya. Nah, rubrik penilaiannya untuk rencana evaluasi ini ada di sini Pak. Di LMS juga ada, nanti boleh ditengok kembali ya. Kemudian nah ini ada rubrik peer teaching dan komponen penilaian juga ada di LMS juga ada Bapak Ibu, tinggal melihat videonya nanti. Kita kan tidak sifatnya tidak wajib berada di dalam pikon mahasiswa yang sedang melakukan peer teaching, ya kan? Nah nanti kan mereka akan tahukan link rekaman mereka ke LMS. Disitulah nanti kita melihat mereka bagaimana melakukan peer teaching, ya.
kita berilah penilaian sesuai dengan rubrik yang sudah ada di LMS. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, di sini ini untuk selesai lah ya kan, selesai ini rubriknya, maka kita langsung ke komponen penilaian. Jadi masing-masing punya bobot. Untuk LK penilaian proses, komponen penilaian proses, ada proses penilaian. Jadi setiap selesai tahapan Bapak Ibu dosen yang ada penilaian di luar daripada LK, yaitu penilaian proses namanya. Nama penilaian proses ini di hidden, jadi tidak terlihat oleh mahasiswa. Itu mulai dari 14 sampai dengan 17. Artinya gini Bu, penilaian menunya itu 14 sampai dengan 17, tapi penilaiannya itu namanya penilaian proses 4, penilaian proses 5, 6, dan 7. Ya, jadi nanti jangan lupa bahwasanya tetap memberi penilaian di penilaian proses. Biasanya setiap akhir langkah itu ada penilaian prosesnya. Di setiap akhir langkah-langkah ada penilaian proses. Kalau tadi langkah 4, maka nama penilaiannya itu adalah penilaian proses kegiatan 4. Kalau dia tadi ada langkah 5, maka penilaian akhirnya itu namanya penilaian akhir kegiatan 5. Di akhirnya, pakai bagian paling terbawah dia itu di setiap langkah-langkah. Bobotnya 25. Kemudian LK ada LK 21 dan ada LK 22, bobotnya 20. Kemudian penilaian produknya, produk 2 rencana aksi dan rencana evaluasi. Kayaknya ini 2 rencana aksi ya, tadi 4 ya Bu ya. Masing-masing adalah 20. Kemudian ada peer teaching 15. Nah, kehadiran mahasiswa nilainya 20. Jadi setiap Bapak Ibu yang sudah bertugas nanti di pengembangan perangkat pembelajaran, jangan lupa untuk membuat daftar hadir, mengabsen mahasiswa ketika mau memulai pembelajaran. Ya, setiap hari melakukan absensi, mengecek kehadiran mahasiswa. Ya, itu bobot karena ternyata dinilai bobotnya adalah 200. Kalau di total semua untuk komponen yang ke mata kuliah yang kedua ini adalah 100. Ya. Udah, terima kasih. Tepat di jam 12.08. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau masukan yang bisa lebih baik lagi kepada kita semua di sini. Amin. Silakan Pak Faiz. Terima kasih Bu Ismi yang sudah menyampaikan bahannya dengan cukup menarik. Ada 3 pertanyaan Bu Ismi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang LMS ini. Kita pahami LMS itu kan Learning Management System gitu ya. Artinya sistem mengelola pembelajaran. Tapi sebagian mengatakan LMS itu lemes gitu ya. Kenapa lemes? Karena berkaitan dengan time span. Nah, berkaitan dengan time span, Bu Ismi, ketika tidak terpenuhi, misalnya di LMS itu, ya di ruang kolaborasi, kadang-kadang mahasiswa ini kan ketika diskusi, paling 2-3 kali tanggapan, siapa lanjutkan, terima kasih Pak, akan kami kerjakan, selesai, bubar gitu kan. Nah, bagaimana memenuhi time span itu? Nah, karena ketika nanti di-share oleh Pak Sufi, time span itu, ternyata blong semua gitu kan. Nah, ini bikin lemes ini. Nah, bagaimana cara memenuhi time span itu? Kan itu ya, cara jitu memenuhi time span ketika sudah berlalu gitu Bu Ismi. Mungkin Bu Ismi punya trik tersendiri. Itu yang pertama, Bu Ismi. Yang kedua, tentang isian yang ada di dalam LK. Isian di dalam LK ya. Kalau Bu Ismi tadi tentang perangkat itu ada LK 2.1, 2.2. Nah, kalau kita lihat di dalam LK 2.1 dan 2.2, nah itu kan ada kolom yang sama judulnya. Ya, 2.1 ada akar penyebab masalah. Ya. LK 2.1 ada kolom akar penyebab masalah. Kan itu ya. Nah, akar penyebab masalah itu di LK 1.3 itu ada juga akar penyebab masalah. Artinya apa? Artinya apakah akar penyebab masalah di LK 1.3 dengan LK 21 isinya sama? Atau LK 2.1 dengan LK 2.2? LK 2.1 di sini kan ada eksplorasi alternatif solusi. Ada analisis alternatif solusi. Kalau kita lihat di LK 2.2, Bu Ismi, itu ada juga eksplorasi alternatif solusi,
dan di ujungnya ada juga analisis alternatif solusi. Apakah isiannya itu sama antara 2.1 dan 2.2? Karena pengalaman ini juga multitafsir antara dosen dengan guru pamong gitu ya. Nah, oleh karena itu ini mungkin kita persamaan persepsi dosen dan guru pamong, apalagi kan ada yang baru-baru gitu ya, supaya apakah ini sama isiannya atau berbeda. Nah, itu yang kedua, Bu Ismi. Yang ketiga terkait tentang materi. Dalam rencana aksi tadi ada satu rencana aksi, 2 kali pertemuan gitu ya. Nah, apakah materinya itu di 2 rencana aksi yang dibuat, saya kemarin nanya sama guru pamong misalnya atau sama mahasiswa itu, Pak, kami Pak satu bab itu ada 4 subbab. Nah, apakah rencana aksinya itu Pak, boleh satu bab judul itu misalnya Pancasila dengan 4 subbab itu kita buat rencana aksi, atau buat judul subbab baru Pak, judul baru, bab baru gitu kan. Nah, jadi supaya persamaan persepsi kira-kira hal-hal seperti ini gimana? Mungkin itu Ibu Ismi, 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak yang nomor 1 Pak, memang mungkin Pak udah didesain kian sama GTK itu, kalau LMS itu kepanjangan dari lemes, memang bikin lemes dalam segala-galanya ya kan. Apalagi kalau udah nengok hasil time span, rasanya kayak mana gitu ya Pak ya. Nah itulah dia. Kalau teknya kayaknya kayak mana ya? Saya pun ngalami soalnya. Makin rancak di anu ini doanya makin iya, mungkin Ibu Apni bisa memberikan trik jitu untuk memenuhi time span supaya nggak sia-sia deh kan Pak. Dah dodok 150 menit, tahu-tahu yang naik 5 menit. Rasanya kayak mana gitu ya Pak ya, rasa sakit hati gitu atau cemana nggak tahu lah saya. Dilema. Silakan Ibu. Kalaupun saya sampaikan ini sebenarnya sasaran saya bukan Pak Faisal ini. Sasaran saya itu membantu dosen yang dari luar yang baru bergabung. Ada dari Universitas Quality, ada dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, ada yang silap saya, ada dari Universitas Islam Sumatera Utara, ada Ibu Evi hadir. Ibu Evi, oh ya, iya Bu, sehat ya Bu. Nah kemudian yang dari IPTS dia ada di Zoom ya, Ibu Nurbaiti, Kaprodi PGSD Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan. Dari IPTS ada Pak Riswandi. Ya, daring, Sidimpuan daring lah Pak. Tengok ke belakang Bapak. Jadi kita berat di ongkos Bu. Nah, jadi Bapak Ibu kita santai-santai aja, nggak usah tegang-tegang kali. Makan siang sebentar lagi. Nah, ini mengenai time span kita dudukkan dulu ya Bu. Kalau nggak salah Ibu Dokter Pak Ija itu pernah kita jumpa di Dikti ya Bu. Enggak, salah orang saya. Nggak, kebetulan waktu itu saya kenalan dengan dosen quality PGSD, terjadi percakapan yang lumayan sangat akrab, hangat, tapi selesai begitu saja. Saya dulu masih di Sidimpuan, ketika saya lewat Ibu mungkin naik mobil panggil Padang Sidimpuan. Bukan Ibu ya? Bukan ya, berarti dosen lain dari quality. Baik, Bapak Ibu untuk time span memang itu diwajibkan hanya untuk dosen. Yang guru pamong boleh agak-agak lapang ya, karena time span nggak dituntut. Time span ini memang menyiksa Bapak Ibu, sangat menyiksa. Nah tapi ketika time span tidak terpenuhi, yang kena LPTK. Bagaimana mungkin kami mencairkan honor dosen yang kewajibannya pikon sekian menit, LMS sekian menit terdata secara statistik. Seandainya datang auditor mempertanyakan itu, apa yang bisa kami lakukan? Jadi tidak ada jawaban selain wajib dipenuhi. Itu ya Bapak Ibu, wajib dipenuhi. Jadi kalau time span Bapak Ibu dosen tidak wajib terpenuhi, mohon maaf, itu tidak akan kami proses. Nah sekarang caranya bagaimana supaya time span terpenuhi? Sangat mudah sebenarnya. Rajin saja berinteraksi di LMS. Caranya gini, siswa kita itu kan nanti akan membuat forum diskusi mungkin tentang masalah emosional, sosial emosional. Kita cari semua referensi Bapak Ibu di website, di jurnal penelitian.
kita tarik itu copy paste. Gitu aja, copy paste. Kemudian sering di refresh gitu Pak. Jadi semua topik-topik yang ada di LMS cari di website. Kalau Bapak mau canggih lagi time spend-nya, Bapak ngetik langsung satu persatu lebih lama lagi. Tapi kalau ini copy pastekan saja, Pak. Kemudian memang cursor itu isinya itu memang pas di poin itu. Misalnya poin 7D. Maka kartu kalau sedang idle, sedang tidak digunakan, memang sisihkan di situ. Karena cursor ini hanya bisa mendeteksi poin itu. Jadi poin 7D 50 menit. Maka di poin 7D harus ada 50 menit. Nah, saya tidak bisa mengatakan bahwa Bapak Ibu punya kemudahan untuk itu selain untuk memang aktif di situ. Cursor ya. Kalau di IT, cursor inilah yang menandakan keaktifan time spend. Cursor itu. Cursornya gitu. Gitu aja Pak Faisal. Nah. Oh, kursor. Oh, kalau kita nggak bilangnya kursor ya. Oh, cursor. Asalkan jangan dibilang komputer saya, Bu. Komputer. Iya, Bu, silakan, Bu. Dari Guru Pamong ya, Bu. Iya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Hafni ya. Iya. Perkenalkan saya Ibu Gemala dari Universitas Quality. Oh ya. Dan saya adalah bahagian dari dosen ya Bu, bukan Ya. dari guru. Ya. Baik, semalam di PPG yang kategori 1, saya kebetulan sudah diajak bergabung dengan Bu Sukma. Dan sebagai korbitnya ada Bu Ismi yang memang kooperatif sekali. Kalau saya bertanya, gercep untuk ngasih tahu. Jadi sangat terbantu sekali saya memang. Karena memang masih pertama gitu. Tentang time spend yang tadi gitu kan Bu. Memang kalau saya bertanya dan tidak mendapatkan jawaban yang puas, itu saya kejar aja gitu. Jadi tentang ini gitu kan Bu. Termasuk dari yang LMS itu memang kan kadang-kadang kita sudah duduk ya Bu beberapa menit di situ. Tapi pada akhirnya ketika pas dikirim rekap ternyata tidak terbaca. Alangkah kita merasa gini, wah udah habis nih waktu gitu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini kan sudah selesai dan kita akan membayar hutang yang belum terbayar tadi itu ya gitu, supaya bisa direk. Dan tentunya pihak LPTK juga tidak merasa rugi kan nanti kita sudah bekerja di situ gitu. Nah, pertanyaannya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, misalnya kita ada di 7D. Ketika kita harus menyelesaikan tagihan itu, otomatis kan kita nanti kan akan menyamakannya dengan cuklat yang kita punya gitu. Oh, ini di 7D, di kolaborasi misalnya, di ruang kolaborasi itu. Ketika kursor diletakkan di situ, itu kan sudah sesuai. Pertama, tadi analisisnya dia akan membaca. Nah, kadang-kadang kita ini kan nggak fokus ya, ini kursor kemana gitu kan. Bagi saya yang pemula awalnya, kursor entah kemana gitu. Cuma saya coba untuk refresh, saya coba naik turun. Nah, ketika nanti untuk memperbaiki itu, Ibu bilang tadi kan rajin komentar di kolom itu. Ini mahasiswa kan nggak masuk lagi, tinggal hanya kita lah yang akan memperbaiki isinya. Otomatis di ruang kolaborasi itu, beberapa mahasiswa yang sudah komentar. Apakah di bawah itu kan ada balas gitu ya Bu. Nah, apakah di kata balas itu yang kita perbaiki misalnya tentang pembelajaran kita seperti yang Bu Hafni sampaikan tadi, kita ambil dari internet, copy paste letakkan di situ.
atau di bagian mana mungkin ada kolom lain. Kalau misalnya di situ kan berarti kan terarah nih kita mau nyaut mahasiswa supaya tidak gagal fokus juga dengan mahasiswa nanti. Dia jelaskan pembelajaran, ternyata kita membahasnya yang lain seperti itu. Apakah tepat di kolom yang balasan itu Bu atau bagaimana? Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Ibu Gemala dari Universitas Quality ya. Ada Ibu Sri Faiza, ada Ibu Gemala, 2 ya dari. Oh semua selamat datang Quality, tepuk tangan untuk Quality dulu. Yang jelas jadi mitra UMN kita bisa lanjutkan dengan MOU ya Bu ya. Oh mantap ya. Baik Bapak Ibu. Nah mengenai time spend, aduh gimana? Nah jadi kalau time spend ini Bu bisa dibilang kayak balas-balasan WA. Nah, kita anggap dia itu kayaknya kita komunikasi kayak balas WA, balas email, memberi komentar di Facebook, IG, anggap aja gitu. Nah masalahnya Bu, walaupun sudah lewat nih, tapi keluar time spend dari admin IT, keluar. Bapak Ibu yang baru masuk grup pasti bingung, tiba-tiba datang data Excel, iya kan? Pak Supi nih yang sering ini upload data Excel. Saya kalau udah di-upload Pak Supi data Excel, yang lama saya hapus, bingung saya, yang baru saya lihat. Kemudian saya akan blok langsung yang hijau yang sudah terpenuhi. Ada yang belum terpenuhi padahal udah lewat. Apakah itu kita biarkan? Tidak. Harus dipenuhi. Nah, dia harus dipenuhi. Kenapa? Karena kami tidak sanggup nanti dicecar auditor. Kenapa dibayar? Enggak terpenuhi. Nah, itu satu. Jadi kita kembali lagi ini dipenuhi. Caranya adalah fokus di poin itu. Misal 7D kurang 50 menit lagi. Saya harus beraktivitas 50 menit di situ. Itulah sakitnya pahitnya time spend ini. Nah, jadi sepanjang Ibu bekerja di bawah 7D itu, baik itu di judulnya, refreshnya pun Bu terhitung. Apalagi kolom di bawahnya. Bu, kalau lagi idle refresh saja lah. Itu salah satu cara. Nah, kemudian ambillah saja dari website yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Banyak kok di website. Kalau udah belajar tentang sosial emosional, diferensiasi, berkebutuhan khusus yang di penalaran materi ini ya. Kalau dia di Triple P otomatis bagaimana RPP 2013 bedanya dengan sekarang modul ajar, profil Pancasila. Nah sekarang kan kita sudah harus membuat lulusan PPG betul-betul memiliki profil Pancasila tadi. Dan bahkan kita sekarang sudah digiring ke modul kebinekaan. Silakan bawa ke situ. Gitu dia caranya Bu. Gitu aja Bu. Yang bisa saya jawab ya Bu ya. Pak Mujib mau memberi pertanyaan kepada Ibu Hismi ya Pak. Tapi ini terakhir pertanyaan karena kita akan lunch break. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya yang pertama begini Bapak Ibu, terkait dengan regulasi yang baru ya. Jadi di kategori 2 ini memang nampaknya kalau dari sisi sama, menurut saya sih aktivitasnya sama, hanya perbedaannya di durasi waktu yang berbeda dengan ada penambahan tagihan ke mahasiswa gitu ya. Untuk yang kebetulan saya kan masuk di Triple P, jadi di kategori 1. Oh nggak boleh Triple P ya tadi ya Bapak Ibu ya. 3P, oke. Pengalaman kemarin itu nampaknya sangat-sangat penting untuk kita share bersama di sini. Kalau saya lihat tadi untuk 3P di kategori 2 ini itu kurang lebih 23 hari atau 24 tadi ya, begitu ya. Kemudian untuk di langkah penyusunan aksi itu kan mahasiswa diharapkan menghasilkan 4 perangkat gitu ya dalam waktu 9 hari. Nah, satu perangkat itu ada 5 dokumen, mulai dari RPP-nya, media, kemudian bahan ajarnya, LKPD, dan juga instrumen. Dan artinya satu perangkat itu mahasiswa dikasih kesempatan dalam waktu hanya 3 hari. Pengalaman kemarin, karena mereka dari awal itu masih fokus masalah, menanjik masalah dan sebagainya,
itu kayaknya menurut saya ya 4 perangkat, 1 perangkatnya 5, berarti kan ada 20 dokumen yang harus mereka selesaikan dalam waktu 9 hari. Itu agak sedikit repot menurut saya gitu. Maksudnya repot artinya gini, kita perlu bagaimana caranya mereka bisa menyelesaikan itu dalam waktu yang tepat gitu. Bahkan pengalaman kemarin sampai di hari ketiga aja mereka masih sibuk di RPP Bapak Ibu gitu. Padahal ketika harus sudah mengunggah ada 5 dokumen yang RPP-nya aja belum selesai begitu. Itu saya juga bingung, walaupun mereka ujungnya menyelesaikan juga, tapi saya tidak tahu di balik itu apakah ya udah kita nilai juga beberapa mana berantakan sekali, bahkan saya harus melakukan minta mereka merevisi lagi karena tidak ada kontribusinya, bahkan hanya mengunggah saja gitu. Ambil dari internet udah gak nyambung lagi dengan arahan kita di awal maunya apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Itu mungkin saya perlu ya mungkin ada sharing dari yang lain bagaimana trik menghadapi itu gitu ya. Tapi yang general ya, bukan ngambil contoh anak yang udah hebat, kalau hebat lain cerita. Artinya kalau saya lihat di sini mahasiswa dari sesi awal itu mereka sudah punya bahan-bahan yang akan dia bawa untuk dibangun di sini begitu. Dan itu yang tidak didapati oleh mahasiswa kita kemarin begitu. Kebetulan kan di sesi pendalaman 3P itu kan beda orang, jadi kita juga tinggal melanjutkan begitu. Kemudian pertanyaan kedua saya terkait dengan PBL dan PJBL. Apakah mahasiswa kita itu sudah mendapatkan teorinya tentang itu dari pendalaman sampai ke perangkat? Nampaknya begini, kemarin atau nggak tahu apakah ini saya salah persepsi atau bagaimana. Saya melanjutkan dari tahap pendalaman materi. Mereka mendapatkan masalah itu bahwa siswa di dalam kelasnya tidak aktif dalam belajar. Berarti kan solusinya kan dia mencari model-model pembelajaran begitu ya, yang mampu mengaktifkan siswa di dalam kelas. Ya instruksinya kita sama seperti yang lainnya, mungkinnya melakukan riset sederhana, studi literatur, mencari jurnal-jurnal, bahkan ada yang sampai mendapatkan 5 jurnal dan sebagainya. Rujukannya kalau di internet, kalau aktivitas pasti ke cooperative learning, begitu. Akhirnya dia memilih ada 5 model pembelajaran, ujungnya semuanya memang kooperatif, tidak ada satupun yang PBL dan PJBL begitu. Nah, yang saya tahu, solusi yang dipilih itu kan nanti diimplementasikan dalam rencana aksi. Nah, akhirnya ya saya mengarahkan mereka sesuai dengan silahkan pilih satu solusi yang sesuai dengan karakter yang ada di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nggak semua model itu, makanya bukan hanya sekedar milih model, tapi harus mempelajari juga kan. Model ini kayak mana cara mengajarnya dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa harus membaca jurnal itu gitu kan. Dan sesuaikan dengan karakter siswa Bapak Ibu. Akhirnya ada yang memilih kooperatif gitu. Ada yang kooperatif tipe TGT dan sebagainya. Karena menurut dia itu lebih mengaktifkan siswa di dalam kelas dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari teoritis tadi, sudah diarahkan kita seolah-olah sudah skenarikon untuk ke PBL dan PJBL gitu. Pertanyaannya apa nggak dari awal aja kita ajari mereka PBL, PJBL gitu loh. Karena begitu dituntut harus PBL, PJBL. Lah, kemarin model solusi yang dipilih itu untuk apa lagi kalau gitu. Kan gitu dia. Nah, itu yang agak sedikit bingung juga. Jadi menentukan solusi yang berhari-hari, ujungnya nanti PBL ngapain itu gitu. Kalau enggak dari awal aja kita zarahkan tentang kayak mana sih ngajar PBL yang benar itu di sekolah. Gitu kan, kayak mana sih project based learning gitu. Sedangkan project itu bukan sesuatu yang gampang, tadi juga disampaikan bisa dia berhari-hari kan gitu dia. Nggak mungkin bisa dalam waktu action 2 kali 35 menit mereka PJBL, ya bisa saja tergantung project apa yang dibuat gitu ya. Apalagi kalau sains nggak mungkin 1 hari. Ya kan, itu ada Bu Fairiyah yang ahli orang sains, butuh persiapan yang matang dan sebagainya. Nah, kan itu dia. Dalam waktu 2 kali 30 menit itu juga tidak memungkinkan. Begitu. Nah, ini juga perlu kita sepakati bersama begitu loh. Kalau memang ujungnya PBL, PJBL, dari awal sudah kita arahkan aja ke situ gitu. Karena mereka ujungnya di akhir waktunya perangkat nggak ngerti apa itu PBL. Nah, kami akhirnya ngarahin lagi apa sih PBL itu, apa itu PJBL, tahapannya kayak mana, mereka juga belum paham gitu. Pertanyaannya itu nggak tahu apakah memang mereka ada materi itu sebelumnya atau tidak, kita juga belum tahu begitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita membimbing lagi dari nol lagi gitu. Makanya memang
waktu 3 hari itu jadinya tidak cukup gitu. Belum lagi dengan problem-problem lainnya ya, mereka nggak ngerti PP PowerPoint, mengoperasikan Word aja nggak pandai. Itu, nah ini kan perlu kita pertimbangkan bersama triknya seperti apa, apalagi untuk kategori 2 ini bebannya lebih banyak lagi Bapak Ibu. 4 RPP, tadi kan tuntutannya Kaprodi kan menghasilkan produk RPP yang sempurna. Ya, pikir bahasa itu terlalu berlebihan kalau saya ya. RPP yang baik lah gitu ya. Yang baik itu kan yang mampu diimplementasikan benar dalam pembelajaran. Kalau sempurna kan itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Bu ya. Jadi itu perlu kita bahas ya, Bu, menurut saya, karena ini yang penting gitu, supaya dari pendalaman materi, kemudian ke perangkat, ke 3P dan seterusnya sampai menghasilkan produk ini ada sinkronisasi gitu. Seolah-olah kok terputus gitu sih. Seolah-olah ya, Bu, kan itu dia. Karena kalau kita lihat dari masalah yang dicari oleh mahasiswa pasti sangat beragam sekali. Di sekolah mereka masing-masing punya masalah yang beragam itu, tapi nanti diimplementasinya langsung ke PJBL dan PBL gitu loh. Nah, ya minimal mungkin dari waktu pendalaman materi itu harus sudah disondingkan, sounding ya kalau bahasa kita ya orang Medan ya. Harusnya sudah diarahkan, Bapak Ibu pahami tentang PBL dan sebagainya kalau memang mau diarahkan ke sana. Sehingga kan nyambung gitu ya. Itu yang menjadi problem besar. Oke, baik, itu mungkin yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, Bapak Ibu masih ada waktukah selesai ini baru kita break? Ya, saya semacam merespon usulan dari Pak Abdul Mujib. Dulu Pak, waktu kita orientasi mahasiswa kategori 1 itu kan memang untuk pendalaman materi sempat kita bahas mengenai identifikasi masalah kan Pak, salah satunya metode-metode pembelajaran yang inovatif. Jadi waktu orientasi kemarin itu sempat saya sampaikan itu Bapak Ibu semuanya di pendalaman materi ada itu menyediakan PowerPoint media untuk pendalaman materi itu sudah termasuk dia sintaks PJBL, sudah termasuk PBL itu sudah sempat kita bicarakan dulu waktu kategori 1, tapi sayangnya mungkin Bapak Ibu dosen mungkin sebagian menyimak, sebagian tidak. Jadi yang jelas waktu dulu di kategori 1 Pak, kita sudah bahas itu bahwa dosen yang pendalaman materi memang harus menyiapkan PBL dan PJBL. Dan bahkan pernah kami sampaikan harus menyiapkan PowerPoint. Iya, tapi namanya kan Pak, kita kan harus improvement, memperbaiki. Memang saya juga sering mengatakan kesempurnaan memang bukan milik manusia, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi memang dalam segala hal dalam kehidupan kita harus sering refleksi. Bahkan sebagai seorang tetangga, teman gitu ya kan, sebagai kolega harus sering refleksi kan gitu. Karena tujuan kita kan nanti di akhirat, siapa yang selamat di antara kita di akhirat gitu. Maka kita juga harus sering refleksi. Jadi ini Pak, gini Pak Mujib, saran Bapak itu sangat-sangat bagus sekali. Memang ya ujung-ujungnya buat RPP berbasis problem based learning. Ujung-ujungnya project based learning. Kok enggak itu dipahamkan loh gitu. Sangat bagus sekali Pak. Jadi mohon kepada Bapak Ibu dosen, apalagi yang di PM ini. Nah, di pendalaman materi memang kita membahas identifikasi masalah kan banyak, holistik, spesifik. Bahkan ada masalah dia khusus ke materi pokok loh. Misal kalau materi pokok saya itu tentang description place gitu, itu ada masalah spesifiknya itu. Jadi banyak. Jadi di pendalaman materi semua masalah itu harus kita gali. Akar-akarnya pun harus kita cari. Kemudian yang penting masalah ini berguna untuk RPP yang baik. Kemudian memang problem based learning, PJBL itu mutlak di PPG memang diharuskan Pak. Diharuskan. Coba. Iya. Tidak. Nah. Oh iya. Iya. Betul. Iya. Apa juga perlu kita macam membuat tim ini, tim kerja untuk merumuskan modul pembelajaran PDL, modul pembelajaran PJBL gitu.
beda lagi. Ada juga siswa yang broken home di rumah, beda lagi Pak. Nah, iya. Menutup wilayah. Terkadang kita juga bisa menemukan ada siswa yang disleksia lah, ada ya itu kebutuhan khusus. Jadi kita Pak, memang saya sangat ya Pak Mujib itu memang di sini menekankan bahwasanya semua dosen, terutama yang mulai pendalaman materi, Bapak Ibu tolong yang namanya PBL, PJBL memang harus betul-betul disampaikan dan dikuasai mahasiswa kita. Karena mereka itu memang di RPP memang harus berbasis PBL dan PJBL. Nah, terima kasih Pak Mujib atas sarannya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa fitur di LMS itu memang membuat bingung. Nah, ada, tapi kita pasti ada solusi. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen semuanya, guru PAMO berkoordinasi dengan Koorbit, admin LMS, kita pengelola di PPG. Yang penting perjalanan PPG kita lancar, aman, jaya, zero konflik. Saya mau menggarisbawahi namanya zero konflik. Tidak ada masalah karena kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu udah agak gimana gitu ya, kita istirahat, makan siang, isoma, sholat, kita kembali lagi jam 2 siang ya Bapak Ibu. Ya Bu Ainun, masih segar Ibu Ainun, dadah. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Hair ya.